Silang pendapat antara keluarga almarhumah Vanessa Angel dan keluarga almarhum Bibi kian hari justru semakin meruncing. Di tengah perseteruan dua besan yang terus terjadi jelang 40 hari kepergian Vanessa dan Bibi, secara mengejutkan ayah Vanessa justru akan membongkar makam putrinya dan memindahkannya ke TPU Karet Bifak satu liang dengan makam almarhumah ibunda Vanessa. Lantas benarkah pembongkaran makam Vanessa adalah keputusan final dari Dodi Sudrajat? Dan benarkah pula keluarga besar Vanessa pun menyetujui rencana Dodi? Di balik rencana Dodi Sudrajat yang akan segera memindahkan makam setelah 40 hari meninggalnya Vanessa, seperti apa kontroversi yang terjadi? Banyak pihak seperti sahabat-sahabat Vanessa yang sangat menyayangkan hingga netizen pun menganggap Vanessa Angel dan Bibi adalah lambang cinta sejati yang tidak bisa dipisahkan. Dan seperti apa pula di tengah Dodi yang kekeh akan membongkar dan memindahkan makam Vanessa, Haji Faisal justru ingin merapikan dan mempercantik makam anak dan menantunya itu. Dan bagaimana pula di tengah kisruh harta warisan yang masih terus bergulir, Haji Faisal justru mengungkap munculnya satu persatu hutang almarhum anaknya hingga diam-diam sudah mengajukan kembali hak perwalian Gala. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah perseteruan dua besan yang terus terjadi hingga menjelang 40 hari kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, kini ayah almarhumah Vanessa, Dodi Sudrajat, terus menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, secara mengejutkan ayah almarhumah Vanessa, Dodi Sudrajat, mengungkapkan keinginannya untuk memindahkan makam putrinya dari TPU Islam Malaka, Jakarta Selatan ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, di mana akan dikuburkan dalam satu liang lahat yang sama dengan makam ibunda Vanessa, Lucy Maywati. Ya, keinginan Dodi Sudrajat memindahkan makam Vanessa rupanya bukanlah isapan jempol belaka. Dalam hal ini, keputusan Dodi Sudrajat sudah final hingga kekeh akan membongkar makam Vanessa setelah 40 hari meninggalnya sang putri. Tetap itu udah fix, keluarga besar udah siap semua. Keputusan sih sudah final ya, karena ini kan wasiat gitu, wasiat karena itu harus dijalankan amanat itu gitu. Jadi ya sudah, jadi nggak ada satu hal lagi yang bagaimana. Hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu hari yang kita makam di mimpi kan, tapi Dedi nggak mau cerita mimpinya itu. Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Semasa dulu masih ada Vanessa, waktu kita pernah ziarah bareng ke almarhum mamahnya, Vanessa bilang ke saya waktu itu di Karet Bifak, "Dad, bisa nggak ya kita punya makam keluarga, kita sama-sama. Nanti kalau misalnya aku udah nggak ada umur atau Dedi nggak ada umur, kita bisa sama-sama satu dengan mama ya, seperti yang kalau di kampung-kampung ya ada makam keluarga gitu." Saya bilang sama Vanessa, "Nes, di sini nggak ada lagi tanah yang luang, udah nggak bisa lagi di Karet Bifak kan memang sudah penuh. Kalaupun mau itu punya makam orang yang sudah nggak dipakai, itu kita bisa beli ya nanti buat satu saat nanti kita di situ.
Nah, jadi keinginan almarhum Vanessa itu pernah bicara begitu dengan saya pada saat waktu kita sama-sama nyekar ziarah ke makam. Ya, keputusan Dodi Sudrajat yang akan segera memindahkan makam Vanessa Angel tentu saja menggegerkan publik. Pasca Vanessa meninggal secara tragis bersama Bibi sang suami, perhatian publik pun memang mengarah pada keluarga Vanessa, keluarga Bibi dan Gala, putra sematawayang Vanessa dan Bibi. Kini, ayah Vanessa mengungkapkan keputusan mengejutkan. Padahal, polemik harta warisan hingga perebutan hak asuh Gala dengan keluarga almarhum Bibi Andriansyah hingga kini pun belum juga menemui titik terang. Namun benarkah di tengah Dodi Sudrajat sudah mempunyai keputusan final akan memindahkan makam Vanessa, keluarga besar Vanessa seperti nenek hingga pamannya setuju atas rencana Dodi Sudrajat? Dan benarkah pula semasa hidup Vanessa pun juga sempat mengungkapkan di depan keluarga besarnya bahwa jika dirinya meninggal nanti, ia meminta untuk dikuburkan di dekat makam ibundanya. Ya, keluarga besar Vanessa semua mendukung atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke Satu Liang dengan mamanya. Dan keluarga dari Mama Lucy almarhum itu juga sudah mengizinkan. Saya sudah telepon ke adik langsungnya Evi, terus Bang Milano juga telepon ke Tante Reni. Ya, mereka support saya. Iya, kalau dipindahkan ya saya sih ikut aja deh, nurut aja deh, dipindahkan deket ibunya, mamanya. Iya, mamanya. Bagus sih, pokoknya tergantung bapaknya aja deh, tergantung bapaknya Vanessa aja deh. Karena itu ada permintaan, ya kita sebagai keluarga kan ya udah setuju aja karena itu permintaan gitu. Karena dulu gini, sebetulnya si Dodi itu udah nggak bisa ngambil keputusan karena waktu mayat datang dari Surabaya itu jam 4:30, iya kan? Begitu sampai di rumah waktunya udah mepet, dia berunding jam 5, jam 6, terus mau dikubur di mana? Sebetulnya waktu itu si Dodi terpikir waktu itu mau dikubur ke sana karena waktunya terlalu mepet, terus banyak yang nyaranin udah hidup pertama. Jadi si Dodi waktu itu kayaknya nggak punya keputusan. Ya udahlah, cari cepatnya aja kan. Udah gitu. Kedua kan dekat situ kan ada kuburan kan. Nah itu kebetulan kan dekat situ kan komplek. Nah itu dikubur situ. Ya memang saya sih setuju aja karena memang itu kan ada permintaan dari Vanessa, iya dulu. Memang kayak tapi nggak ngomong saya tapi sama istri saya katanya pernah ngomong. Saya lupa waktu itu udah lama sih. Udah saya ngomong tapi istri saya pernah ngomong seperti itu. Memang ada permintaan waktu itu lagi kumpul keluarga, bukan kita mengada-ngada. Bukan mengada-ngada. Itu permintaan, boleh tanya keluarga saya yang lain yang mendengar minta dikuburkan di tempat ibu. Walaupun nggak tertulis. Dodi Sudrajat telah membuat keputusan final terkait pembongkaran makam Vanessa. Lantas, seperti apa pula reaksi keluarga almarhum Bibi hingga para selebriti dan juga masyarakat sekitar makam terkait pemindahan makam Vanessa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Ya, bak menabuh genderang perang dengan netizen. Dodi Sudrajat memang seolah siap menerima apapun resikonya ketika memutuskan akan memindahkan makam putrinya itu. Namun, berbeda dengan netizen, mereka justru geram hingga menyayangkan sikap Dodi Sudrajat mengingat mereka sudah menganggap Vanessa dan Bibi adalah lambang cinta sejati yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Bahkan tak hanya netizen, sahabat-sahabat Vanessa dari kalangan selebritis pun menyuruhkan aksi penolakan. Seperti Emma Waroka dan Celine Evangelista yang mengaku menyayangkan atas sikap Dodi Sudrajat. Bahkan, tidak hanya Emma Waroka dan Celine, penolakan lainnya pun muncul dari istri Gilang Dirga, Adiesti Versa, di mana memikirkan nasib Gala ketika makam kedua orang tuanya harus dipisahkan. Ya waktu itu kan saya udah pernah, dia kan waktu itu udah pernah bicara sama saya tadi bahwa ini masalah pemindahan kuburan kan, atau masalah, saya udah bilangin, Dot, di masyarakat si Indonesia mereka udah hidup, tahunya hidup semati, hidup bahagia, terus tiba-tiba nanti dipindahin, nanti gimana, nanti saya itu pasti ngebully deh, protes atau mau bully. Jawabannya Dodi ya habis gimana kan, ini kan satu sisi ada permintaan gitu. Ya udah, saya milih yang mana nih katanya, milih dihujat netizen apa saya melaksanakan permintaan dari Nesa. Ya saya milih yang permintaan dari Nesa. Jadi dia kayaknya memang udah siap. Harapan saya sih, kalau harapannya enggak usah lah, biarkanlah mereka damai, tenang. Kalau harapan saya udah mereka udah tenang, udah damai, udah aman di situ, ya sudah selesai. Itu harapan saya. Tapi kalau Pak Dodi mau, ya kalau dia merasa apa ya itu terbaik menurut dia, ya gimana saya ya. Kalau soal itu makam mau dipindahkan aku belum tahu ya. Aku juga nggak denger ceritanya, baru denger sekarang dan aku nggak tahu apa-apa. Aku bener-bener nggak bisa ikut campur apa-apa. Tapi aku sangat menyayangkan sekali dan mendoakan semoga semuanya baik-baik aja lah gitu. Aku juga ngeliatinnya, dengar beritanya juga ikut lemes gitu, maksudnya kasihan lah. Aku sangat juga menyayangkan dan sangat kecewa kalau itu benar. Emang beneran jadi mau dipindahin. Mas Yadu jangan, tolong jangan dipisahkan lagi. Itu udah perfect, udah sempurna di situ bersama. Nanti juga kalau Gala gede atau keluarga yang lain tinggal sekaligus datang tabur bunga, yasinan di situ udah. Jadi janganlah kita ganggu lagi yang udah dimasukkan ke dalam dengan baik-baik, itu keluarkan lagi. Gak etis banget. Banyak hal-hal yang aku tuh ngerasa kok gak etis ya. Kasihan loh Vanessa. Menurut saya ya kalau dipindahin tuh terlalu juga gitu loh ya kan. Ya karena baru pernah denger gitu, belum istilahnya kalau di kita belum setengah tahun aja atau belum setahun, siap jarang ya makam dipindahin, itu jarang sekali. Menyayangkan juga sih, iya kalau sampai. Enggak lah, itu kan ya kan gini ya, itu kan udah dari yang pertama kan udah kumpulkan di sini, udah setuju semua. Kenapa dia jadi dibalikin, nggak setuju lagi kalau mau dibongkar? Alasannya apa kan gitu ya? Ya logika katanya alasannya apa? Sayang, nggak boleh. Mungkin kalau pihak gini maka mungkin kan ada aturannya. Sini belum pernah ada sih Bu kayak gitu. Paling makam juga ada aturannya, waduh misal gitu loh. Nggak boleh sembarangan. Di sisi lain, ayah almarhum Bibi Andriansyah justru berbanding terbalik dengan sikap Dodi Sudrajat, di mana setelah 40 hari meninggalnya Vanessa dan Bibi, ia justru akan segera memugar makam anak-anaknya itu hingga menjadi seindah mungkin sesuai dengan koridor agama. Ya pasti habis 40 hari ini mau saya perbaiki, mau saya bagusin, mau saya ya seindah mungkin lah kan begitu ya, yang sesuai dengan koridor agama lah. Biarlah mereka tenang, tinggal kita bagusin aja kuburan itu, apa mau kita kasih tembok atau apa, itu aja lah kalau menurut saya. Kontroversi pun terjadi terkait rencana pemindahan makam Vanessa Angel. Di sisi lain, Haji Faisal justru mengungkap munculnya satu persatu hutang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah memang masih mengguratkan duka yang mendalam. Namun, perselisihan antara keluarga almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi kian hari justru semakin menjadi sorotan tajam. Berawal dari polemik soal harta warisan peninggalan Vanessa dan Bibi, serta persoalan pengasuhan Gala Sky. Hal itulah yang menjadi akar perselisihan dua keluarga hingga perang sindir-menyindir yang mencuat di publik pun membuat konflik ini semakin memanas. Namun di tengah polemik tersebut, Haji Faisal mengungkap fakta baru, di mana munculnya satu persatu hutang almarhum anaknya yang akhirnya membuat Haji Faisal kini tengah berusaha untuk melunasi hutang-hutang tersebut agar masalah ini bisa cepat terselesaikan. Ya pastilah itu mah. Kalau orang dagang tidak ada yang nggak punya utang. Orang dagang punya piutang dan punya utang, itu tidak bisa dihindari. Memang itu rumus dagang. Sekarang ya udah ada sih, muncul satu-satu udah ada. Jadi namun masih bisa lah saya tanganin. Kemarin yang saya beresin soal utang-utang tidak ada saya beresin. Saya belum berani, saya harus konfirmasi dulu kepada dinya. Nggak enak saya nanti ada duit hilang, wah saya nanti dituduh. Selain masalah hutang piutang yang baru-baru ini muncul, kekisruhan soal hak asuh Gala pun masih terus terjadi. Setelah permohonan hak asuh Gala beberapa waktu lalu dinyatakan gagal, diam-diam Haji Faisal rupanya telah kembali mendaftarkan gugatan hak perwalian Gala ke Pengadilan Agama Jakarta Barat beberapa hari lalu. Hingga sidang perdananya pun akan segera digelar pada 15 Desember mendatang. Kemarin udah masuk laporan. Bukan hak waris, perwalian. Nah ingat itu perwalian ya, sudah masuk kemarin gugatan saya. Sudah dimasukkan oleh pengacara. Tanggal 15 besok sidang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.